teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3B kelompok 8 akan membahas mengenai kode etik guru. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Meira Widya Afifah, yang kedua Nur Hidayah, dan yang ketiga Ulfa Nabila. Adapun materi atau pokok pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, pengertian kode etik guru. Yang kedua, tujuan kode etik guru. Yang ketiga, fungsi kode etik guru Indonesia. Yang keempat, nilai dasar dan nilai operasional kode etik guru. Yang kelima, pelanggaran dan sanksi kode etik guru Indonesia. Yang keenam, kode etik profesi guru. Dan yang terakhir, Sumpah Guru Indonesia. Baik, langsung saja kepada pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian kode etik guru. Secara etimologis, kode etik berarti pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dengan kata lain, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman berperilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Dalam kaitannya dengan istilah profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 28 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Sujipto dan Rafis Kosasi menegaskan bahwa kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka. Tidak saja dalam menjalankan tugas profesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari dalam masyarakat. Dalam Kode Etik Guru Indonesia, bagian 1 pasal 1 diperjelas lagi bahwa Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman-pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman sikap dan perilaku ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan yang buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah. Tujuan kode etik guru: 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya, setiap kode etik akan melarang berbagai bentuk kelakuan profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik sering disebut kode kehormatan. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi kesejahteraan lahir atau material yang pada umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pada kesejahteraan para anggotanya. Dan kesejahteraan batin atau spiritual atau mental yang umumnya memberi
petunjuk-petunjuk para anggotanya untuk melaksanakan profesinya. Kode etik juga mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan mengatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Bagi anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. Kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Yang terakhir atau yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Sedangkan Kode Etik Guru Indonesia secara khusus memiliki tujuan sebagai pedoman sikap dan perilaku, bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Fungsi adanya kode etik adalah untuk menjaga kredibilitas dan nama baik guru dalam menyandang status pendidik. Dengan demikian, adanya kode etik tersebut diharapkan para guru tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajibannya. Jadi, substansi diberlakukannya kode etik kepada guru sebenarnya untuk menambah kewibawaan dan memelihara image profesi guru tetap baik. Sultan Zanti dan Syahmiar Syahrun secara spesifik mengemukakan 4 fungsi kode etik guru bagi guru itu sendiri, dan keempat fungsi kode etik tersebut sebagai berikut. Yang pertama, agar guru terhindar dari penyimpangan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, karena sudah ada landasan yang digunakan sebagai acuan. Yang kedua, untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Yang terakhir, pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas. Secara umum, dapat dirinci bahwa fungsi kode etik guru yaitu: pertama, agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Kedua, agar guru bertanggung jawab atas profesinya. Yang ketiga, agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Yang keempat, agar guru mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sehingga jasa profesi guru diakui dan digunakan oleh masyarakat. Yang kelima, agar profesi ini membantu dalam memecahkan masalah dan mengembangkan diri, dan agar profesi guru terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintahan. Nilai-nilai dasar kode etik guru. Kode etik guru Indonesia tidak disusun begitu saja, tidak pula disusun berdasarkan kepentingan tertentu dan maksud tertentu. Kode etik guru disusun berdasarkan nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional. Adapun nilai-nilai yang mendasari kode etik guru Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang ketiga, nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmania, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Selanjutnya, nilai-nilai operasional kode etik guru. Nilai-nilai operasional adalah teknis di lapangan tentang apa yang harus dilakukan oleh guru terhadap siswa, orang tua wali murid, masyarakat, sekolah dan rekan sejawat, dengan profesi, dengan organisasi profesinya, serta dengan pemerintahan.
berikut adalah nilai-nilai operasional tersebut. Yang pertama, hubungan guru dengan peserta didik. Seorang guru harus memperhatikan apa saja yang boleh dilakukan terhadap peserta didik, serta apa saja yang harus dihindari untuk dilakukan. Yang kedua, hubungan guru dengan orang tua wali murid. Seorang guru tidak dapat terlepas dari wali murid karena mereka sejatinya adalah orang yang diharapkan mampu membantu wali murid dalam mendidik putra-putrinya. Oleh karena itu, seorang guru harus mengetahui bagaimana sebaiknya seorang guru bersikap terhadap wali murid. Yang ketiga, hubungan guru dengan masyarakat. Seorang guru adalah personal yang hidup dalam masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, ia harus mengetahui bagaimana sebaiknya ia bersikap. Yang keempat, hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat. Hal yang tidak kalah penting dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru juga perlu memperhatikan bagaimana ia harus bersikap pada sekolah tempat ia bekerja, serta rekan sejawat, baik itu yang lingkungan sekolah tempat ia bekerja ataupun di lingkungan sekolah lain. Yang kelima, hubungan guru dengan profesi. Sebagai insan yang ada di dalam sebuah profesi, maka seorang guru juga perlu melakukan sikap terbaik terhadap profesinya. Sebuah profesi akan menuntut seseorang yang menekuninya untuk bisa memelihara serta meningkatkan profesi itu sendiri. Oleh karena itu, Kode Etik Guru Indonesia mengatur bagaimana sebaiknya seorang guru bersikap terhadap profesinya. Yang keenam, hubungan guru dengan organisasi profesinya. Sebuah profesi biasanya memiliki organisasi yang berfungsi mewadahi dan memperjuangkan aspirasi anggotanya. Ibarat sebuah sapu lidi, jika hanya sebatang lidi, ia tidak akan mampu membersihkan sampah dan kotoran. Akan berbeda hasilnya jika batang-batang lidi tersebut disatukan dan diikat dengan sebuah tali, maka kotoran apapun akan mampu dibersihkan. Itulah fungsi sebuah organisasi profesi. Sehingga seorang guru haruslah memiliki sikap terbaik yang harus ia lakukan terhadap organisasi profesinya. Yang terakhir, hubungan guru dengan pemerintah. Sebagai sebuah profesi, guru tidak dapat terlepas dari pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mau tidak mau akan berefek terhadap guru, karena guru itu sendiri adalah kebijakan dari pemerintah. Pelanggaran dan sanksi Kode Etik Guru Indonesia. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia menjadi wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan. Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru atau pejabat yang berwenang. Kode Etik Profesi Guru. Kode etik merupakan suatu kesepakatan bersama dari para anggota suatu profesi, sehingga kode etik profesi guru juga ditetapkan berdasarkan persetujuan dari anggotanya. Adapun rumusan Kode Etik Guru Indonesia yang merupakan kerangka pedoman guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu sesuai dengan hasil Kongres PGRI yang ke-13.
tanggal 21 sampai 25 November yang terdiri dari 9 item berikut. Yang pertama yaitu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses pembelajaran. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Lalu yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sumpah Guru Indonesia. Setiap guru mengucapkan sumpah atau janji Guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sumpah atau janji Guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing. Setiap pengambilan sumpah atau janji Guru Indonesia dihindari oleh penyelenggara satuan pendidikan. Pengambilan sumpah atau janji Guru Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebelum pelaksanakan tugas. Berikut adalah teks naskah janji atau sumpah guru. Demi Allah, sebagai guru Indonesia, saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan 1. Membaktikan diri saya untuk tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik guna kepentingan kemanusiaan dan masa depannya. 2. Melestarikan dan menjunjung tinggi martabat guru sebagai profesi terhormat dan mulia. 3. Melaksanakan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan guru. 4. Melaksanakan tugas saya serta bertanggung jawab yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara serta kemanusiaan. 5. Menggunakan keharusan profesional saya semata-mata berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila. 6. Menghormati hak asasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang guna mencapai kedewasaannya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak mulia. 7. Berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan keharusan profesional. 8. Berusaha secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas guru tanpa dipengaruhi pertimbangan unsur-unsur di luar kependidikan. 9. Memberikan penghormatan dan pernyataan terima kasih kepada guru yang telah mengantarkan saya menjadi guru Indonesia. 10. Menjalin kerjasama secara sungguh-sungguh dengan rekan sejawat untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan profesionalitas guru Indonesia. 11. Berusaha untuk menjadi teladan dalam berperilaku bagi peserta didik dan masyarakat. 12. Menghormati, menaati, dan mengamalkan kode etik guru Indonesia. Saya ikrarkan sumpah atau janji ini secara sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai guru profesional. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.